Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin memiliki kebijakan memperketat penjagaan dan pemeriksaan lalu lintas orang di pintu masuk wilayah guna mencegah penularan virus corona di Bumi Serasan Sekate. Dodi Reza Alik Nurdin mengatakan bahwa pada Selasa 31 Maret 2020 telah menggelar pasukan di Polres Musi Banyuasin untuk memastikan kesiapan petugas dalam melakukan penjagaan dan pengamanan. Melalui pembatasan pergerakan pintu masuk ke Musi Banyuasin dengan 5 titik pintu masuk, seperti pintu masuk perbatasan Kabupaten Musi Banyuasin di Kecamatan Bayung Lincir dengan Provinsi Jambi, Kabupaten Musi Banyuasin di Kecamatan Lais, dan Babat Supat dengan Kabupaten Banyuasin. Selanjutnya Kabupaten Musi Banyuasin di Kecamatan Sangadesa dengan Kabupaten Musi Rawas, dan Kabupaten Musi Banyuasin di Kecamatan Sungai Keru dengan Kabupaten Pali. Dodi mengambil langkah tersebut karena Kabupaten Musi Banyuasin berada di tengah yang menjadi daerah lintas sejumlah kabupaten, kota, dan provinsi di Sumatera, serta memilih perketatan pintu masuk ketimbang lockdown yang berarti masyarakat sama sekali tidak diperbolehkan beraktivitas di luar rumah. Dengan memperketat penjagaan di pintu masuk, Bupati Musi Banyuasin memastikan kebutuhan logistik masyarakat Musi Banyuasin tetap terpenuhi dan menjamin pasukan di Musi Banyuasin aman termasuk pada saat bulan suci Ramadan dan Lebaran. Sementara Kapolres Musi Banyuasin AKBP Yudi Surya Markus Pina mengatakan pihaknya bersama Kodim 0401 Musi Banyuasin terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait bahaya virus corona dan langkah pencegahan yang dapat dilakukan masyarakat secara mandiri. Jadi mulai hari ini kita bersama-sama Forkopimda juga masyarakat itu melakukan apa yang kita sebut pengetatan atau pembatasan di wilayah-wilayah perbatasan. Tujuannya yang pertama adalah kita memberikan desinfektan kepada mobil-mobil yang khususnya berasal dari luar kota yang banyak penumpang yang plat nomornya bisa dari luar kota, kemudian penumpangnya dipersilakan turun untuk dilakukan pengecekan suhu tubuh, begitu juga riwayat perjalanan. Apabila mereka akan masuk atau menetap di Musi Banyuasin, salah satu indikasinya ada kenaikan suhu tubuh, maka di pos perbatasan yang ada 5 titik di wilayah Musi Banyuasin ini akan segera diterapkan protokol kesehatan COVID-19. Jadi fasilitas kesehatan disiapkan. Apabila ada dari orang-orang yang masuk di wilayah Musi Banyuasin itu mengalami gejala-gejala seperti apa yang kita sebut dengan simptom dari COVID-19. Oleh karena itu nanti akan diintensifkan mulai hari ini, dan upaya-upaya dari apa yang kami lakukan ini adalah untuk membatasi pergerakan manusia secara selektif. Jadi boleh silakan masuk Musi Banyuasin, tidak ada lockdown di Musi Banyuasin, tapi kita ada 2 protokol kesehatan yang diterapkan, khususnya untuk para tamu pendatang. Gugus tugas dibantu oleh camat dan kepala desa men-tracking setiap penduduk ataupun warga yang datang masuk ke Muba atau yang melaporkan secara mandiri. Yang kedua adalah pengetatan pembatasan di wilayah-wilayah perbatasan dengan mengadakan random atau cek langsung kepada penumpang-penumpang atau warga yang berada di mobil yang akan masuk ke dalam wilayah Musi Banyuasin. Nah, ini yang kami lakukan pada hari ini dan diharapkan ini bisa untuk mencegah mata rantai penularan yang berasal dari daerah pandemi, yang berasal dari luar, yang akan masuk ke wilayah Musi Banyuasin. 1 minggu yang lalu pernyataan bahwa kami masyarakat Musi Banyuasin memang merasa sangat prihatin dengan keadaan seperti ini. Kami mengerti bahwa warga Musi Banyuasin banyak yang sekolah, yang belajar, yang tinggal, yang merantau di luar. Tetapi karena kita cinta kepada masyarakat Muba, daerah Muba, kepada orang tua di kampung, kepada warga masyarakat yang belum ataupun yang tidak terpapar COVID sejauh ini, maka saya
meminta kepada semua warga Musi Banyuasin yang berada di daerah rantau, khususnya di daerah yang terjangkit pandemi, untuk tidak pulang ke Musi Banyuasin sementara waktu, khusus pada wabah ini pada saat belum selesai. Nah, setelah itu barulah kita bisa kan sekarang zaman udah canggih ya, komunikasi bisa lewat teknologi, kemudian bisa bertemu muka, bertatap muka dengan teknologi. Jadi saya harapkan khusus untuk tahun ini aja lah, kami sedang melakukan penyisiran anggaran karena kita tidak tahu bahwa wabah ini akan berhentinya kapan. Diperkirakan puncaknya itu pada bulan Mei, itu baru kurvanya itu baru mencapai titik puncak. Oleh karena itu jaring pengaman sosial untuk warga masyarakat ini menjadi prioritas kami. Saya menginstruksikan kepada jajaran pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin untuk menyisir anggaran satu demi satu APD ataupun rapid test yang sudah kami lakukan, menambah fasilitas sarana fasilitas dari rumah sakit yang sudah kami lakukan, tapi berikan langsung bantuan kepada masyarakat yang terdampak akibat lesunya roda perekonomian di Musi Banyuasin di Sumatera Selatan ini. Jadi bisa dalam bantuan tunai maupun dalam bantuan dari sembako. Dan ini kita akan tentukan besarannya, tetapi kira-kira sudah saya alokasikan hampir kalau disisir dari 30% anggaran itu mana yang bisa kita sisir. Mudah-mudahan terkumpul sekitar 400 sampai 500 miliar. Nanti itu digunakan untuk jaring pengaman sosial ke depannya. Infrastruktur proyek kita tetapkan yang melibatkan padat karya dengan warga masyarakat sehingga mereka mendapatkan penghasilan, tetapi juga proyek-proyek infrastruktur, apakah itu dari dana desa, apa dari APBN atau APBD, itu bisa tetap berjalan. Jadi jaring pengaman sosial ini insya Allah akan segera kami luncurkan dalam bentuk bantuan tunai atau bantuan sembako yang sekarang sedang disusun. Saya berterima kasih kepada warga masyarakat Musi Banyuasin yang selama ini sudah sangat mengerti himbauan-himbauan pemerintah, edukasi dari pemerintah untuk tetap tinggal di rumah, menghindari kerumunan. Malah yang kemarin saya juga merasa terharu, ada pasangan pengantin yang rela untuk menikah di kantor urusan agama dengan membatalkan semua acara yang sudah dipesan dari jauh-jauh hari. Ini bentuk partisipasi dari masyarakat Musi Banyuasin, Sumatera Selatan yang luar biasa. Oleh karena itu, kami berasa bertanggung jawab, saya bertanggung jawab agar masyarakat yang terdampak secara ekonomi ini diberikan bantuan sosial sesegera mungkin dengan apa yang kami lakukan pada hari ini untuk membangkitkan bukan hanya masalah kesehatan saja yang kita berantas, tapi masalah ekonomi masyarakat juga harus kita perhatikan. Ya, makasih ya. Personel dari Kodim pada dasarnya kita seluruhnya pada posisi siap dan setiap hari kita selalu mengirimkan anggota untuk melaksanakan sosialisasi ataupun pelaksanaan penyemprotan disinfektan. Hal ini kita laksanakan secara bergilir mulai dari pagi bahkan sampai dengan sore hari. Untuk malam hari mungkin dilaksanakan sosialisasi perorangan. Kemudian yang berikutnya untuk kegiatan yang kita laksanakan ini dapat dilaksanakan secara mandiri ataupun bergabung dengan satuan-satuan lain, baik itu dari Pemda ataupun Polres ataupun instansi yang lain. Kemudian pada kesempatan kali ini mungkin kami juga akan menghimbau kepada seluruh masyarakat seperti yang sudah disosialisasikan dimanapun agar masyarakat tenang sehingga dalam mengatasi bencana COVID-19 ini dapat dilaksanakan dengan baik. Kemudian yang berikutnya yang terpenting juga selain yang tadi sudah disampaikan usaha-usaha untuk mengatasi COVID-19 ini, yang utamanya adalah berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kami mengajak kepada seluruh masyarakat Musi Banyuasin khususnya untuk pada tanggal 1 April, hari Rabu, pada 18.30 kita melaksanakan sholat maghrib, kemudian dilanjutkan dengan sholat hajat di rumah masing-masing. Ya, dari Pol PP, dari Dinas Kesehatan, dari seluruh Forkopimda yang ada untuk kegiatan seperti ini melakukan penyemprotan di perbatasan. Kita selain di perbatasan antara Banyuasin dengan Muba, juga kita melakukan 5 titik
penyemprotan juga serentak, yaitu serentak sesuai perintah dari Bapak Kapolri untuk penyemprotan serentak, yaitu di perbatasan. Ada 5 perbatasan antara Jambi dan Musi Banyuasin itu di Bayung Lincir, perbatasan antara Muratara dengan Musi Banyuasin itu di Sanga Desa, dan antara Pali dan Musi Banyuasin itu di Plakat Tinggi atau Sungai Keruk. Jadi ada 5 titik hari ini kita laksanakan penyemprotan. Dan setelah ini Bapak Bupati akan bersama Forkopimda akan melakukan penyemprotan dari perbatasan ini sampai menuju Kayuarep, putar kota, akan dipimpin oleh Bapak Bupati Musi Banyuasin untuk penyemprotan disinfektan serentak di kota Kayu.